Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas peluang kesempatan untuk berjumpa lagi di malam yang berbahagia ini. Hari Selasa malam Rabu 5 Rabiul Awal 1443 Hijrah, 12 Oktober 2021 Masehi. Dalam pertemuan mingguan bersama Instagram Pusat Kajian Jawi dan Kitab Turas College University Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB, mengikut giliran masing-masing. Pada malam ini saya diamanahkan untuk membicarakan salah satu kitab turas yang dibincang, yang dikaji, yang diselidiki, yang diteliti di Pusat Kajian Kitab Turas dan Jawi di Kupu SB, yang sudah dipelajari barangkali mungkin tahun kedua tahun ini ataupun lebih 2 tahun sudah ya. Nama bukunya Tajul Arus, yang sudah pernah juga kita bincang sebelum ini. Tajuk kecil yang mau dibincang malam ini tentang mutaba'atur Rasul. Mutaba'ah artinya mencontohi, meniru, mengikuti. Imam As-Sukandari, pengarang buku, dalam kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhifin Nufus, merangsang kita untuk mencontohi Rasulullah SAW agar kita terselamat dari dosa dan gejala-gejala kedosaan yang berpunca dari al-ihmal. Dicakap orang itu akan terjerumus ke dalam dosa menurut As-Sukandari kalau orang itu cuai, lengah dan lalai. Saat orang itu lengah dan lalai ataupun cuai, dia akan mudah terjebak ke dalam perangkap dosa ataupun lembah dosa. Wal'iyadzubillah. Jadi Al-Imam Sukandari membicarakan tajuk ini dalam membicarakan taubat sebenarnya. Tajuk besarnya taubat. Di awal kitab dikatakan taubat itu hukumnya wajib. Ayat-ayat taubat dalam Quran sangat banyak. Di antara ayat yang diangkat oleh Al-Imam Sukandari dalam bukunya Tajul Arus, di antara ayat yang diangkatnya tentang beri pentingnya taubat, ayat dalam surah An-Nur, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu semuanya. Kamu semuanya hendaklah bertaubat kepada Allah. Wa tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah semuanya, jami'an ayyuhal mu'minun, wahai mereka yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kamu meraih kejayaan. Orang yang berjaya orang yang bertaubat dia akan berjaya. Orang yang mengabaikan taubat dia akan rugi. Semakin lengah dia bertaubat, semakin ringan dia melihat taubat itu, dia akan semakin rugi.
Karena orang yang tidak bertaubat, dia tidak muhasabah diri. Orang yang bertaubat dia selalu muhasabah. Maka orang-orang saleh mencadangkan paling kurang katanya kita kena muhasabah 2 kali sehari semalam. Lepas sembahyang subuh ataupun sebelum subuh atau kedua-duanya sekali, dan sebelum asar, sebelum isya maksudnya, sebelum maghrib maksudnya, dan lepas asar, sesudah asar ataupun di awal maghrib. Orang-orang saleh mencadangkan perlunya kita bermuhasabah di 2 waktu ini. Muhasabah harian sebelum subuh waktu fajar, ataupun sesudah subuh sebelum maghrib atau lepas maghrib. Ini waktu yang sesuai untuk kita tuh bermuhasabah diri. Maka dalam Islam ada istighfar pagi petang, ada zikir pagi petang, sabah masa'a, ada sayyidul istighfar yang sepatutnya dibiasakan membacanya pagi petang. Begitulah. Orang-orang saleh dulu memang mereka tuh mengaturkan masanya sedemikian. Sebelum maghrib mereka tidak mau berkeliaran, mungkin setengah jam, mungkin 15 menit. Lepas maghrib juga ada yang dari maghrib ke isya mengisi masanya dengan ibadat. Begitu juga sebelum subuh, ada yang mengisi masanya sejam sebelum subuh, 2 jam sebelum subuh, bertahajud, beristighfar, bertaubat di ujung malam. Karena taubat di ujung malam itu istimewa kedudukannya, karena subhanallah, Allah berinteraksi dengan hamba-hamba yang bangun di ujung malam. Demikian juga sesudah subuh ya. Jadi begitulah. Untuk orang itu istiqamah bertaubat, kata Imam Sukandari, macam mana caranya? Orang itu jangan lalai. Macam mana supaya tidak lalai? Karena mutaba'ah, mencontohi keseharian Rasulullah, mencontohi aktiviti harian baginda Rasulullah SAW. Subhanallah. Jadi waktu itu karena disusun, mutaba'ah ini dibagi oleh Imam Sukandari kepada 2 bahagian supaya mudah katanya dibahagikan. Mutaba'ah itu mencontohi Nabi, ada yang dikatakan yang jelas, dikatakan jaliyah yang terang, jali, terang dan jelas. Ada yang khafi, yang agak tersembunyi ataupun yang kurang jelas. Maksud yang jelas itu semuanya jelas sebenarnya. Tetapi pembagiannya yang jelas itu katanya yang jali itu kerja anggota badan. Yang khafi, yang tersembunyi itu kerja hati. Itu maknanya. Jadi mutaba'ah Rasulullah dengan pekerjaan amal-amal zahir itu yang dikatakan jali, jelas dan terang, dan juga dengan mengikuti aktiviti-aktiviti yang khafi, yang tersembunyi, yang berkenaan dengan kerja-kerja hati, jasad dan hati. Aktiviti jasad kita, kerja hati kita diselaraskan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Contoh kerja zahir tentang solat dicakap. Solat kita kalau boleh, zahirnya contohilah solat Rasulullah SAW. Tepat waktu, kemudian solat berjamaah, seboleh-bolehnya ya. Karena Rasulullah sangat mengkhawatiri orang yang tidak mengambil berat solat berjamaah. Banyak hadis-hadis yang mengecam, menakutkan tentang orang yang meringankan solat berjamaah. Solat fardu tepat waktu kalau boleh berjamaah. Kalau tak solat di masjid, macam sekarang kita digalakkan sembahyang di rumah ya, berjamaah di rumah. Suatu kesempatan baik untuk ahli keluarga. Solat berjamaah di rumah mendidik anak istri, anak ahli keluarga untuk mencintai sunnah Rasulullah SAW, yaitu solat berjamaah. Kemudian solat sunat,
Qabliyah ba'diyahnya jangan diabaikan. Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat sunat qabliyah ba'diyah. Bahkan pernah terjadi Rasulullah tidak sempat sholat sesudah zuhur, ba'diyah zuhur. Karena mengurus urusan umat, ada kesibukan dengan masyarakat. Lalu baginda tidak sempat sholat, maka dibuatnya lah sesudah sholat asar. Istrinya yang tidak pernah melihat baginda sholat sesudah sholat asar bertanya, adakah sholat sunat sesudah asar? Kata istri baginda Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, memang tidak ada. Tadi kan saya sibuk, ada urusan menyelesaikan perkara umat, tak sempat sholat sesudah zuhur. Ini qada, ganti kepada yang tadi. Bayangkan ya, bayangkan, subhanallah. Subhanallah. Ada seorang sahabat namanya Rabi'ah. Rabi'ah ini jangan silap ya, ini nama lelaki zaman dulu. Rabi'ah al-Aslami. Nah, kalau sekarang biasanya Rabi'ah itu nama perempuan ya, muslimah. Rabi'ah ini sangat mencintai Rasulullah SAW. Suka berkhidmat dengan Rasulullah SAW. Tidak pernah lelah berkhidmat dengan Rasulullah SAW. Sehingga waktu Nabi Muhammad sudah tidur, dia masih menunggu di luar. Kadang-kadang ada orang tanyakan, Nabi Muhammad sudah tidur, balik sajalah ke rumah. Alasannya apa? Manalah tahu nanti Rasulullah ada keperluan mendadak, mengejut, saya siap untuk berkhidmat. Begitu Rabi'ah ini. Nabi Muhammad bila melihat Rabi'ah ini bertungkus lumus, bekerja keras, membantu baginda, sukarela. Jadi satu ketika itu baginda macam mau membalas budi, begitulah. Dalam Quran memang ada ayatnya ya, agar kita selalu mengingat budi orang. Wala tansawul fadla bainakum. Ayat dalam suratul Baqarah. Wala tansawul fadla bainakum. Kamu jangan pernah melupakan budi baik orang terhadap kamu. Lalu Rasulullah memanggil Rabi'ah. Kata baginda, mintalah apa hajat-hajatmu, sebutlah apa hajatmu, saya akan berdoa kepada Allah. Artinya Nabi Muhammad nak berdoa untuk Rabi'ah sebagai membalas jasa. Mengenang budi Rabi'ah. Lalu Rabi'ah tadi, wah ini hebat ini, apa mau saya minta? Maka Rabi'ah meminta tempo berpikir, bukan terus dimintanya ya. Lalu bila sudah ditagih lagi oleh Rasulullah, jadi apa mintamu? Apa pintamu kepada Allah? Kata Rabi'ah, satu saja. As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta nanti di jannah bersama denganmu ya Rasulullah. Jangan jauh daripadamu ya Rasulullah. Mendampingi baginda Rasul di jannah. As'aluka murafaqataka fil jannah. Murafaqah artinya jadi rafiq. Jadi teman akrab Rasulullah di jannah. Artinya levelnya sama dengan level Rasulullah. Hebat permintaannya ya. Mintanya bukan masuk jannah, tapi lebih dari masuk jannah. Rasulullah tanya, awa ghaira zalik? Tidak ada yang lain? Huwa dzak. Itulah satu-satunya. That's all. Tidak ada yang lain, tidak. Tidak minta rumah, tidak minta duit, tidak minta kendaraan. Tidak minta yang lain. Tidak. Lalu apa kata baginda? Baiklah, insya Allah saya akan berdoa. Tapi tolong a'inni ala nafsika bi kasratis sujud. A'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Tolong saya akan mendoakan kamu, tapi tolong juga saya banyakkanlah sembahyang sunat. Subhanallah.
Jadi salah satu kaidah untuk mencontohi baginda Rasulullah SAW, di samping sholat fardu berjamaah tepat waktu tadi ya, jangan diabaikan sembahyang sunat. Subhanallah, subhanallah. Baik. Kemudian kalau kita kaitkan terus dengan mutabaah yang khafi tadi, yang berkaitan dengan amalan hati, mencontohi Rasulullah dengan amalan zahir, sholat contohnya. Amalan hati macam mana? Katanya meningkatkan kualiti sholat. Bila kita membaca zikir-zikir sholat, bila kita membaca Fatihah, membaca ayat, kita kena coba menghayati bacaan itu. Maka dalam bacaan basmalah, alhamdulillah, Fatihah, kita sudah sering menyorot ya, pentingnya kita menghayati bacaan. Jangan sekedar atau setakat bacaan di lidah saja, kita kena belajar. Bila kita baca doa iftitah, baginda doa iftitahnya sangat bervariasi ya. Nah, kalau kita baca doa dalam sunnah, sangat banyak variasi doa iftitah baginda. Patutnya jangan kita abaikan. Di samping kita buat penekanan kepada doa yang kita belajar dari kecil, okelah. Nah, kita raih juga doa-doa yang ada dalam sunnah bagi yang mampu lah ya, belajar menghayatinya, karena masing-masing doa itu ada kesan tersendiri. Ada kesan tersendiri. Kalau kita lihat doa wajjahtu dulu ya, wajjahtu wajhi lillazi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian sesudahnya apa? Sesudahnya ada lagi sambungannya yang diajar Rasulullah SAW. Allahumma antal malikul la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa a'taraftu bi dzambi faghfir li dzunubi jami'a innahu la yaghfiru dzunuba illa ant wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant labbaika wa sa'daik wal khairu kullu fi yadaik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu memang ada dalam hadis sahih ya, ada dalam hadis sahih. Kalau kita tak berupaya bacanya dalam salat, kita baca di luar salat dulu, kita jadikan doa menghayati amalan salat yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Sebelum baca Fatihah itu ya, kemudian kita baca Fatihah. Fatihah, kalau boleh kata Imam Sukandari, cobalah kita selami maknanya. Bila kita baca ayat begitu juga, pilihlah ayat-ayat yang menyentuh, yang bila kita baca singgah di hati itu maknanya. Ada kesannya di hati kita. Hati kita terkesan dengan bacaan tadi. Itu di antara makna mencontohi sejarah rohani begitulah ya, secara kalbi, secara kalbi menghayati bacaan. Subhanallah. Malah Imam Sukandari mengatakan, kalau kamu dapati hati kamu tidak boleh berinteraksi dengan apa yang kamu baca, tidak ada sentuhan katanya, membaca wajah itu tidak ada sentuhannya, membaca Fatihah tidak ada juga, membaca ayat tidak ada juga. Berarti kamu itu katanya marid. Berarti kamu itu marid katanya. Apa katanya di sini? Subhanallah. Apa katanya di sini? Fa'lam anna bika maradan batina. Fa iza fa'alta ta'ah kas-salah dicakap. Wal qira'ah walam tajid fiha jam'an wala tadabburan fa'lam anna bika maradan batina. Kalau kamu tidak berinteraksi dengan bacaan kamu itu, bacaannya setakat di lidah saja,
berarti kamu itu sakit katanya. Maradan batina, sakit, sakit dalaman, bukan luaran. Tidak ada hospitalnya, tidak ada pusat rawatannya. Pusat rawatannya inilah kitab Turas ini, kitab Tajul Arus, kitab Tahdzibin Nufus yang akan merawat jiwa. Jadi sepatutnya dengan adanya pusat kajian kitab Turas di Kupu SB ya, patutnya umat Islam khususnya yang berada di negara Brunei Darussalam semakin terangsang untuk mempelajari kitab-kitab Turas. Subhanallah. Di antara penyakit yang dibuat penekanan oleh Sukandari dalam kitab Tajul Arus katanya min kibrin au ujub au gharazalik. Barangkali di hati kamu itu ada kibir atau ujub. Kibir, takbur ya, takbur. Takbur sama ada takbur kepada Allah, takbur kepada manusia. Patutnya orang itu tawadhu. Patutnya orang itu rendah hati. Subhanallah. Ini saja ya kalau kita coba mendalaminya gak cukup bagi kita untuk kita renungkan di pertemuan yang ringkas ini. Bahwa kalau orang itu tidak dapat berinteraksi dengan bacaannya, tidak ada penghayatan, berarti orang itu katanya sakit batinnya. Maradan batina, batinnya sakit. Jadi kita boleh tanya diri, tanya ahli keluarga, tanya pasangan, tanya anak istri, macam mana sholatnya, macam mana tilawahnya, macam mana zikir dan lain-lain. Adakah bila kita membaca zikir, membaca selawat, sekarang time selawat ya, time selawat Nabi, adakah kita bila selawat Nabi, ada charging tak selawatnya itu? Ada berubah, ada merangsang, meningkatkan cinta Rasul tak selawat Nabi kita itu? Selawat Nabi itu kan memuji Rasul. Rasulullah tidak dipuji, dia tetap hebat. Wa rafa'na laka dzikrak dalam Quran ya. Dia tetap unggul, tetap top. Yang soalnya sekarang kita yang memuji Rasul ini sampai di mana pujian tadi singgah di hati kita. Patutnya orang yang memuji Rasulullah SAW, semakin dipujinya, semakin mencintai. Setiap kali dia memuji Rasul, bersalawat dan bersalam, dia menanya dirinya macam mana saya dengan Rasul ini. Sepatutnya begitu ya. Saya pernah jumpa jemaah masa dia hadir dalam majelis zikir, nangis dia. Kenapa nangis katanya? Pertama saya kasihan sama diri saya. Saya memuji Nabi Muhammad. Anta syamsun, anta badrun. Engkau bagaikan matahari, engkau bagaikan bulan purnama. Sampai di mana katanya matahari dan bulan ini menerangi kehidupan saya? Anta nurun fauqa nuri. Engkau cahaya di atas segala cahaya. Tidak ada yang setanding dengan cahayamu ya Rasulullah. Tapi sampai di mana cahaya Rasul tadi menerangi rumah kita, menerangi suasana keluarga kita. Subhanallah, subhanallah. Cantik sekali gagasan Al-Imam Sukandari ini ya. Terutama sifat kibir katanya, sifat kibir. Jadi intinya begitulah ya. Yang dibuat penekanan, kita perlu menyelaraskan kehidupan kita, aktiviti kita dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Contohnya lah ya, jam berapa kita tidur, sebelum tidur apa yang kita buat, patutnya ada agenda harian kita. Jangan tak ada agenda, tak ada program. Kemudian kita nak berniat bangun jam berapa. Sesudah bangun apa yang kita buat. Akhlak tidurnya macam mana. Zikir dan doa, wirid-wirid sebelum tidurnya macam mana. Karena orang yang tidak berzikir, tidak berdoa sebelum tidur, itu memang
rata-ratanya jadi mangsa musuh kita al-la'in asyaitanir rajim. Kalau orang itu tidak risau waktu nak tidur, tidak risau dia bangun jam berapa, tidur berapa jam, tidak difikirkannya, itu bukan mutaba'ah lagi. Bukan mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan mencontohi para sahabat. Itu bab tidur saja ya. Sebentar lagi kita akan tidur. Kalau kita mutaba'ah Nabi, mencontohi Rasulullah SAW, sebelum tidurnya berbuat ibadahlah sedikit, berselawat, baca Quran, berzikir. Kalau mampu sholat 2 rakaat, kalau mampu berwudu. Karena ada hadisnya yang menggalakkan kita untuk berwudu sebelum sholat. Orang yang berwudu sebelum sholat, sebelum tidur maknanya. Orang yang berwudu sebelum tidur, malaikat akan mendoakannya sepanjang dia tidur. Subhanallah. Kemudian kalau dia berniat nak bangun, contohnya setengah jam sebelum fajar, 1 jam sebelum fajar, malaikat akan datang membangunkannya, menggerakkannya. Tidak mungkin lewat bangunnya. Tidak mungkin. Mungkin karena orang yang selalu lewat bangun, ini jarang sekali berlaku di zaman Rasulullah SAW ya. Pernah terjadi tapi jarang. Tapi kalau terjadi, biasanya itu akan diangkat kepada majelis Rasulullah. Kalau ada orang yang terlambat bangun, akan dilaporkan kepada Rasulullah. Pernah Rasulullah mengomentari orang yang terlambat bangun. Dalam hadis yang selalu kita dengar ya, ustaz-ustaz kita selalu dengar, apa kata baginda? Zakar rajulu balas syaitan fi uzuni. Zakar rajulu balas syaitan fi uzuni. Orang yang tak qiyamul lail, kemudian sembahyang subuhnya lambat, orang itu sudah dikencingi syaitan. Itu bukan mutaba'ah Rasul lagi ya. Bukan mencontohi Nabi lagi. Tadi yang digalakkan oleh Imam Sukandari mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara zahir, amalan anggota zahir, dan secara amalan hati juga. Subhanallah. Indahnya gagasan Al-Imam Sukandari dalam kitab Tajul Arus agar kita selamat ya, agar kita selamat. Kemudian kalau kita menerapkan sunnah Nabi ini, contohnya lah masalah tidur. Suami berniat ingin bangun awal, istri berniat ingin bangun awal. Memang ada hadis Rasulullah yang mendoakan pasangan yang bangun awal. Katanya Allah merahmati si suami yang tidur, kemudian dia bangun sebelum fajar ya, sebelum azan subuh, mungkin setengah jam, mungkin 1 jam, lalu dibangunkannya istrinya. Kalau istrinya enggan bangun, diambilnya air, dipercikkan ke muka. Ini hadis ini sudah selalu kita dengar dari kecil ya. Tapi macam mana kita nak menerapkannya dalam kehidupan kita? Allah merahmati suami yang bangun untuk tahajud, kemudian dibangunkannya istrinya. Kalau istri tidak mau bangun, diambilnya air, dipercikkannya ke muka istri. Dalam hadis yang sama juga, Allah merahmati istri yang bangun di malam hari, lalu dia berwudu, bersolat, ditengoknya suaminya masih tidur, lalu diambilnya air, dipercikkannya ke muka suaminya untuk solat tahajud bersama. Subhanallah, indahnya ya mutaba'ah, mencontohi akhlak Rasulullah SAW dalam bab solat. Subhanallah. Jadi patutnya di bulan Rabiul Awal ini kita semakin banyak menggali sejarah baginda. Itu maka kita ambil topik yang kecil, mutaba'atu ar-Rasul, mengikuti Rasulullah, mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadat zahir dan ibadat qalbi juga ya. Kita mungkin boleh sorot beberapa cerita. Kalau kita bicara tentang sunnah Rasul, bicara tentang Quran, bicara tentang hadis, kita boleh sorot kisah-kisah orang yang berjaya menerapkan kehidupan baginda dalam kesehariannya.
mutaba'ah, mencontohi akhlak Rasulullah SAW, mencontohi ibadat Rasulullah SAW. Ada seorang jemaah, ini di abad yang kedua ketiga hijrah ya, di abad kedua ketiga hijrah nih. Kisah ini patutnya tidak asing lagi bagi kita ya, namanya Nafisah. Nafisah ini subhanallah berusaha mutaba'ah Rasul, mencontohi Rasulullah SAW, sehingga dia memikirkan masalah saat meninggal dunia. Dia berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, cabutlah ruhku waktu aku puasa. Dia ingin meninggal di hari yang dia meninggal itu dia berpuasa. Ini doa yang sangat bijak ya. Tadi permintaan Rabi'ah kepada Rasulullah apa? Saya ingin bersamamu di jannah. Artinya dia dapat jannah. Itu permintaan yang bijak. Nafisah ini pula doanya kepada Allah. Ya Rasulullah, saya ingin meninggal. Di hari saya meninggal itu saya berpuasa. Ruhku dicabut waktu aku berpuasa. Itu kalau kita berdoa seperti itu cantik sekali doanya ya. Kenapa dikatakan cantik? Bijak sekali doanya. Kenapa? Artinya dia sehat. Artinya dia stabil. Ya Allah, cabutlah ruhku di waktu aku berpuasa. Bukan husnul khatimah saja ya, itu terlalu umum. Allah makhtimlah Nabi husnul khatimah itu terlalu umum. Ya Allah, cabutlah ruhku waktu aku berpuasa. Ya Allah, aku mau meninggal, di hari meninggal itu aku masih berjalan lagi ke masjid, ya Allah masih sehat. Ya Allah, saya ingin meninggal waktu pegang Quran, baca Quran, berinteraksi dengan kalam sucimu ya Allah. Ini mutaba'ah Rasul ya. Baik. Balik kepada cerita Nafisah tadi. Banyak ceritanya tuh. Nafisah ini karena seriusnya nak mati, dia masih sehat lagi sudah digalinya kubur. Dia dah masuk dalam kubur. Dia boleh sholat dalam kubur dengan selesa. Artinya size ukuran kuburnya sangat selesa sekali. Dia khatam Quran sebanyak-banyaknya dalam kuburnya. Di hari dia meninggal kebetulan dia memang puasa. Dia baca Quran. Subhanallah. Bacaan Qurannya, tilawah Qurannya ayat 127 suratul An'am. Halaman 144 ya. Dia baca Quran, ayat yang dibacanya timing dia meninggal itu timing yang menjanjikan jannah untuknya. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahum darus salami 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Lahum darus salam. Tersedia untuknya jannah darussalam. Wa huwa waliyuhum inda rabbihim ya. Lahum darus salami 'inda rabbihim. Tersedia baginya jannah darussalam pada sisi Allah, Rabb yang mengurus kehidupannya, diurusnya kematiannya juga. Wa huwa waliyuhum, Allah itu ya yang mendampinginya, yang menolongnya, yang mengetuainya. Subhanallah. Bima kanu ya'malun, berkat usaha dia, berkat usaha dia. Bakarih bajarih belurih. Berkat kegigihannya, kerja keras selama ini, Allah balas jannah. Belum meninggal sudah tahu jannah nasibnya. Inilah diantara fadilat mutaba'ah. Mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah tak pernah lekang dengan kitabullah. Sahabat-sahabat juga begitu. Mereka baca Quran, Quran itu singgah di hatinya. Subhanallah. Kisah Nafisah ya. Nafisah yang meninggal dunia di awal abad ketiga hijrah. Subhanallah. Kalau kita nak kisah orang Melayu boleh juga.
Ada seorang sahabat dulu, dia meninggal tahun 2011. Subhanallah. Ini unik ceritanya. Tapi dia memang ingin mencontohi kehidupan Rasulullah SAW yang dikatakan mutaba'ah tadi. Dia ini cikgu bahasa Melayu saja, bukan ustaz. Bukan tamatan. Contohnya kalau dulu pusat pengajian Islam kah, apa namanya? Institut Pengajian Islam kah? Waktu itu kan belum ada Yunisa. Subhanallah. Dia guru bahasa Melayu, tapi diperhatikan oleh sahabat-sahabatnya di pejabat. Kalau ada masa senggang, dia pegang Quran, dia baca terjemahan. Diusahakannya supaya terjemahan Quran itu singgah di hatinya, berkesan di hatinya. Jadi perjalanan hidupnya ini mudah sekali dicontohi ya. Dia mau baca Quran. Bila baca Quran dia berusaha mendalami makna Al-Quran itu. Kalau dia tak tahu, dia tanya orang yang boleh membantunya. Sampailah dia pencen. Sebelum dia pencen, dia sudah berniat nak pergi ke Mekah, berumrah, dan sesudah umrah dia berniat nak membawa keluarga naik haji. Ini ceritanya. Sebelum dia pergi umrah, dia membaiki dirinya, mencontohi akhlak Rasulullah SAW seboleh-bolehnya. Rajin baca Quran, salat tepat waktu, rajin sembahyang sunat, rajin berzikir, rajin muhasabah diri. Subhanallah. Subhanallah. Lalu dia pergilah umrah. Di umrah tuh apa doanya? Ini doanya ini yang mengubah cara hidupnya juga ya. Sebelum pergi umrah dia sudah membaiki dirinya. Dia pergi umrah, dia berdoa di sana. Ya Allah, ya Tuhanku, saya datang dari Brunei, negeri yang jauh, membuat dosa yang banyak. Saya ingin berubah nanti balik dari sini ya Allah. Ampunlah semua dosaku ya Allah. Malu aku datang ke tempatmu ini membuat dosa yang banyak. Jangan kecewakan hatiku ini ya Allah. Jangan hampakan harapanku ini. Jangan balik ke Brunei membuat dosa lagi ya Allah. Itu doanya dan dibacanya dengan genangan air mata. Kalau ada yang tanya kenapa Ustaz tahu? Kawan baik. Memanglah tahu ya. Kawan baik sendiri memang tahu. Balik dari umrah, kehidupannya semakin berubah. Mutabaahnya, mencontohi keseharian Rasulullah semakin mantap. Solat berjamaah tidak tinggal, sembahyang sunat dilakukan dengan bergairah, dengan bersemangat, tilawah Quran juga, zikir juga. Subhanallah. Ini orang Melayu ya. Orang Melayu kita ini. Lalu di hari dia meninggal tuh, ini cerita meninggal lagi ya, sama dengan kisah Nafisah tadi. Dia meninggal, di hari dia meninggal, paginya dia masih memandu sendiri, membawa kereta sendiri, mengemudi sendiri ke masjid. Dia sehat walafiat. Sekembalinya dari sembahyang subuh di masjid, dia berniat nak datang zuhur. Orang beriman itu mesti begitu ya. Kalau ingin mencontohi akhlak Rasulullah SAW, hati mesti hati masjid, hati-hati sholat berjamaah. Kalau dia keluar sembahyang subuh, dia ada berniat lagi datang nanti zuhur. Itulah mutabaah Rasulullah SAW. Lantas menjelang tengah hari dia tidur sejenak. Ini pun dalam sunnah juga ya, tidur kailulah supaya dia selesai nanti sembahyang zuhur. Mungkin katalah sejam sebelum masuk waktu zuhur atau setengah jam dia berniat mau berbaring 10 menit 15 menit supaya dia nanti bila sembahyang zuhur dia semangat, dia tidak ngantuk, dia tidak penat. Lalu dalam tidur beberapa menit inilah Allah ambil nyawanya. Subhanallah.
orang yang berusaha menerapkan ajar Rasulullah dalam kehidupannya, hidup matinya akan dijaga Allah. Sesuai dengan ayat yang berkenaan dengan Nafisah tadi ya. Sesuai dengan itu. Lahum darussalam. Tersedia baginya jannah darussalam. Inda rabbihim, pada sisi Allah. Wa huwa walihum, Allah itu wali yang mengurus kita ini. Bima kanu ya'malun, berkat kerja keras. Berkat usahanya. Itu contoh kedua dari orang kita sendiri, rakyat ke bawah duli ya. Subhanallah. Orang yang berusaha menerapkan cara hidup Rasulullah dalam kehidupannya. Mutaba'ah ini maknanya apa? Kalau makna literal mutaba'ah itu mengikuti. Tapi makna yang mudahnya mencontohi lah. Kalau boleh kita mencontohi akhlak Rasulullah SAW, mencontohi ibadat baginda juga. Subhanallah. Subhanallah. Ada lagi satu contoh. Ini terjadi di Brunei dan di negara jiran. Ini sahabat baik juga. Sahabat baik sendiri. Lama hidup bersama dengannya. Sama-sama masak, sama-sama makan. Subhanallah. Sahabat ini berusaha mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Bab salatnya, bab tilawahnya, bab sembahyang sunatnya, bab zikirnya, bab akhlaknya, bab senyumnya. Subhanallah. Asal jumpa dia senyum. Seperti yang selalu disyorkan oleh Rais kita yang mulia, Rais Kepo SB, Hafizahullah. Yang paling dia buat penekanan sembahyang sunat, di samping sembahyang fardu berjamaah. Ini pun sahabat baik juga. Yang saya tahu amalan yang paling melekat di hatinya, bacaan sujud Rasulullah SAW yang dibaca oleh baginda di waktu sholat tahajud. Dia betul-betul mutaba'ah, mencontohi bacaan doa sujud Rasulullah SAW. Apa bacaannya? A'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Doa Rasulullah dalam sujud di waktu salat malam semasa baginda berada di rumah Aisyah atau bersama Aisyah. Malam hari Aisyah kehilangan, kecarian, bonjar Pak. Mencari mana suami ini. Dicarinya rupanya sedang sujud, terpegang kakinya, lalu terdengarlah bacaan baginda, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Kawan ini dia guru di Semalhab ya, Batu Satu yang bersebelahan dengan Kopo SB. Kawan baik yang banyak tahun satu rumah dengannya, sama-sama belajar dulu di Arab, sama-sama datang ke Brunei di tahun yang sama 1996, tapi dia duluan datang dari saya. Saya bertugas di bawah Kementerian Pendidikan, dia di bawah Kementerian Agama, kami sama-sama berkhidmat di bawah Kerajaan Kebahaduli. Alhamdulillah, Ustadz katanya, bila saya baca doa ini betul-betul menyentuh katanya. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik. Ini doa sesuai untuk doa tolak bala, doa mencegah COVID-19, sesuai sekali. Doa ini induk doa, nak digunakan sebagai doa tolak bala sesuai sekali. Tapi meminta tolak bala secara tidak langsung, indirect. Jadi kawan ini macam mana ceritanya? Ceritanya dia jatuh cinta dengan doa ini, doa Rasulullah. Dia ikuti bukan saja dalam sembahyang sunat, kadang-kadang sembahyang fardu juga dibacanya doa ini. Dan berkesan di hatinya.
Subhanallah. Tak silap dia berkhidmat di Semalhab 15 tahun tak silap ya. Bila kontraknya sudah habis, dia balik ke negerinya dari negara jiran ya. Subhanallah. Pendek ceritanya, ini terjadi September 2020, belum lama lagi. Artinya setahun yang lalu, setahun lebih sedikit. Dia meninggal di masjid sesudah sembahyang subuh. Ini buah mutaba'ah yang tidak disebut secara terperinci dalam kitab Tajul Arus, tapi dapat dalam pengalaman, dalam realiti. Jadi perlu kita terjemahkan isi Tajul Arus dengan bahasa realiti. Apa contohnya? Apa buktinya? Buktinya tadi tentang Sayyidah Nafisah, kemudian tentang cikgu yang meninggal yang di Brunei ya, dan ini ustaz di Semalhab. Bila saya cerita dengan kawan-kawan, kadang-kadang, oh itu guru saya dulu katanya. Inilah kisah orang yang berusaha menerapkan kehidupan Rasulullah dalam kesehariannya. Kawan ini dia memang tak tinggal sembahyang berjamaah kecuali terpaksa saja. Sunat qabliyah memang diambil beratnya. Tahajud, duha, kitabullah, zikir, memang dia berusaha menerapkan, mencontohi akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Subhanallah, senang hati membaca sejarah orang seperti ini. Ada juga si ibu dari negara jiran, dari Sumatera, meninggal tahun 2010. Tadi yang di Brunei meninggal tahun 2011 ya. Nah, yang sahabat kita yang meninggal di masjid lepas sembahyang subuh meninggal tahun 2020. Baru setahun lebih, bulan September dia meninggal. Ini ada seorang jemaah yang berusaha menerapkan akhlak Rasulullah, amalan Rasulullah dalam kehidupannya. Si ibu meninggal di atas 80 tahun umurnya. Meninggalnya tahun 2010, bulan Desember. Apa penekanan yang dibuat ibu ini? Penekanannya, kalau siang hari biasalah orang kerja di bersawah beladang ya. Siang hari dia tak mesti sembahyang di masjid karena dia kerja di sawah dan ladang, di bendang dan lain sebagainya, di kebun. Tapi maghrib isya biasanya dia kalau pergi maghrib ke masjid tidak pulang kecuali lepas sembahyang isya. Kalau ada tazkirah dia akan mendengar tazkirah, kalau tidak ada tazkirah dia akan baca Quran. Itulah amalannya. Dari dia sehat sampai umur 80 lebih. Di ujung usianya dia susah datang ke masjid, tapi datang juga. Dia bertongkat, berjalan 10 langkah berhenti, berjalan 10 langkah berhenti. Kadang-kadang dia lupa sembahyang apa, ditanya sama jemaah di sebelah. Nak, katanya, kita ni solat apa nak? Solat maghrib bu. Oh ya, maghrib 3 rakaat ya nak? Iya bu. Nak, tolonglah ibu memakaikan telekung ini. Susah bagi ibu memakaikannya. Nak makaikan telekung, nak solat, tak tolong sama kawan di sebelah. Subhanallah. Subhanallah. Cinta masjidnya lebih daripada cinta rumah sendiri ya. Baiti Rabbi jannati. Rumah Allah itulah jannahku. Kalau ada orang mengatakan baiti jannati, ibu ini mengatakan baiti Rabbi jannati. Baitu Rabbi jannati. Rumah Allah itulah surgaku. Subhanallah. Lantas si ibu ini meninggal. Di hari dia meninggal dia sehat. Orang tidak tahu dia meninggal. Dia meninggal di masjid sesudah sholat maghrib, bersandar di tiang. Rupanya dia sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam belum sempat lagi habis wirid doa sesudah sholat. Ibu ini sudah
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul yang dikatakan Imam Sukandari dalam awal buku tadi, wa tubu ilallahi jami'an la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kepada Allah, insafilah kekurangan diri, muhasabah dirilah, sesalilah kelemahan diri, la'allakum tuflihun, agar kamu meraih kejayaan. Subhanallah, subhanallah, hebatnya ya. Itu kisah tadi, kisah As-Sayyidah Nafisah yang meninggal di abad ke-3 Hijrah, persisnya 208 Hijrah dia meninggal. Kemudian yang kedua ini namanya Ibu Rahmah namanya pun baik ya, Ibu Rahmah namanya. Ibu Rahmah namanya. Kenapa saya tahu? Kalau ada yang tanya ya, kebetulan waktu ngam ibu ini meninggal, ada orang antar message, masa itu saya di Brunei 2010, katanya ibu meninggal di masjid lepas maghrib. Orang masjid semua berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin meninggal seperti meninggal ibu ini, katanya. Artinya apa? Orang yang meninggal di masjid, kepergiannya diiringi doa malaikat. Tadi Sayyidah Nafisah meninggal waktu baca Quran. Memang luar biasa kedudukannya itu ya. Cikgu yang kita cerita waktu meninggal tidur qailulah tengah hari, meninggal dalam tidur ibadat berarti. Dia bertidur dengan niat bangun tidur dia akan pergi ke masjid di awal waktu, tidak terlambat. Itu berarti tidurnya tidur ibadat. Dan kisah sahabat kita yang mantan guru Semalhab, dia meninggal di masjid lagi lepas main subuh. Mungkin dia ingin menunggu duha atau iktikaf sejenak. Di mana saya tahu? Kawan baik, 2 hari setelah dia meninggal ada kawan antar message. Ustaz, katanya, sahabat kita meninggal, Fulan bin Fulan. Saya tanya macam mana dia meninggal? Meninggal di masjid lepas subuh. Subhanallah, subhanallah. Jadi buah mutabaah itu mereka raih ya, mereka raih. Mereka dapat cash di dunia ini. Belum lagi di akhirat nanti, di sana lagi hebat ya, di sana lagi hebat. Saya nak cerita penutup. Ini seorang anak muda belia umur 17 tahun. Dan cerita ini mungkin sudah pernah dengar juga dari orang lain ataupun dari saya sendiri. Tingkatan 5 sekolah menengah. Subhanallah, subhanallah. Anak muda umur 17 tahun yang berusaha mutabaah, menerapkan ajaran Rasulullah dalam kehidupannya. Terutama satu tentang sholat berjamaah, tidak mau tinggal. Yang kedua tentang tilawatul Quran, tidak mau lekang. Yang ketiga tentang tahajud, tidak mau absen. Yang keempat tentang keprihatinan terhadap keluarga. Dia sembahyang subuh biasanya di rumah Allah di masjid. Sebelum dia pergi ke masjid dipastikannya semua ahlul bait, penghuni rumah, tidak ada yang tidur. Ini perjuangannya ini. Tidak boleh ada yang tidur waktu azan berkumandang as-salatu khairum minan naum. Tidak boleh ada yang tidur. Dibangunkannya dari kamar ke kamar, door to door. Anak umur 17 tahun. Berdakwah, balighu anni walau ayah. Menyampaikan ajaran Nabi walaupun sepotong ayat. Walaupun hanya dengan dakwah amali, dengan membangunkan ahli keluarga untuk sholat. Tidak betul ya, kalau si ayah pergi ke masjid, si suami pergi ke masjid, tapi anak istri di rumah tidur waktu azan. Tidak betul. Bukan mutabaah namanya, itu mukhalafah namanya. Lawan kepada mutabaah itu mencontohi, menyalahi. Nah, bila kita ingin paham istilah mutabaah,
mencontohi, mengikuti kita karena tahu lawannya apa. Lawannya mukhalafah, menyalahi. Tapi dalam Tajul Arus dia tak sebut. Kenapa? Karena Tajul Arus ini disusun untuk orang yang mutaba'ah, bukan mukhalafah. Subhanallah. Jadi cerita anak yang 17 tahun tadi, subhanallah, ditakdirkan usianya pendek, ada masalah penyakit yang dihadapinya, dia pun dibawa ke hospital oleh ayah dan ibu. Dalam perjalanan dilihatnya, ayah ibu melihat keadaan anaknya ini sangat kritikal sekali. Mereka menangis, lalu anak membujuk hati ayah dan ibu. Mak, ayah janganlah menangis. Saya memang sudah pasti akan meninggal. Saya sudah tercium bau surga. Subhanallah. Dibawa juga ke hospital, masuk ICU. Sampai di ICU, dia coba ditolong oleh dokter di sana, membuat pertolongan rawatan. Lalu dicakap sama dokter, dokter enggak usah sibuk-sibuk, enggak usah repot-repot deh, enggak usah sibuk-sibuk. Saya jelas akan meninggal. Satu saja permintaan saya, tolong panggil ayah dan ibu saya sini. Saya mau mengucapkan selamat tinggal, sama bisa ingin minta maaf. Datanglah ayah dan ibunya, kemudian dia cakap, mak, izinkan saya, maafkan saya. Ayah, maafkan saya, relakan saya, doakan saya akan pergilah sebentar lagi. Dia membaca syahadah dengan jelas dan terang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Didengar oleh ayah dan ibunya, didengar oleh dokter yang merawat. Subhanallah. Anak muda yang berusaha mutaba'ah, menerapkan ajar Rasulullah dalam kehidupannya. Jadi banyak contoh sudah ya. Banyak contoh sudah. Jadi bila menyaksikan peristiwa yang aneh ini, dokter yang bertugas menanya ayah dan ibu, apa sebenarnya kelebihan anak ini? Ini mesti ada kelebihannya. Kata ayah dan ibunya, kelebihannya satu, tidak tinggal sembahyang berjamaah. Yang kedua, tidak tinggal tahajud. Yang ketiga, hatinya hati Al-Quran, mesti baca Quran hari-hari. Yang keempat, kalau dia pergi ke masjid sembahyang subuh, dipastikannya ahli keluarga tidak ada yang tidur di rumah. Saksikan sekarang, zaman sekarang ya, waktu azan subuh berkumandang, berapa orang yang menuju rumah Allah. Kalau bukan time COVID ya. Sekarang time COVID, tidak boleh pergi ke masjid. Waktu azan subuh berkumandang, siapa ahli keluarga yang menunggu azan subuh di rumahnya bersama keluarganya untuk sholat berjamaah? Inilah mutaba'ah. Kalau orang itu waktu azan tidur, itu bukan mutaba'ah namanya. Mukhalafah, menyalahi. Kita bacalah hadis-hadis Nabi tentang ancaman Rasulullah terhadap orang yang mukhalafah sembahyang berjemaah. Bacalah ya. Tak usah kita bincang sekarang. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Layak sekali lah kita meningkatkan keinginan kita untuk mempelajari kitab Tajul Arus ya. Yang memang dibahas, dibincangkan di Pusat Kajian Jawi dan Kitab Turas College Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB. Dan saya sendiri termasuklah yang diamanahkan untuk mengajar buku ini. Itu maka saya boleh cerita serba sedikit. Mudah-mudahan kita saling berdoa supaya Allah menjaga kita, menjaga raja yang kita sayangi, raja yang kita cintai, dan rakyat semua, dan menjaga umat Islam dan semua umat manusia juga. Sebagai penutup kita baca doa yang diajar oleh Rasulullah untuk dibaca dalam doa sujud tadi, yang kita katakan boleh juga dikatakan untuk doa tolak bala, mencegah COVID-19. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sanan 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik
Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa adina warda'na ya karim. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin wan nas ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inni uhibbukum fillah wa jazakumullahu khaira wa astaudiukumullahu alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.